Shalom Bapak Ibu, salam sehat, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran firman Tuhan buat kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan karena ajaibnya kuasa-Mu, besarnya anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami mau pergunakan untuk belajar dari firman-Mu. Walaupun singkat dan sederhana, tapi kami percaya kuasa Tuhan melingkupi hidup kami dan bekerja atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersiap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Apapun keadaan kita saat ini, biarlah kita tetap bersuka cita, penuh dengan ucapan syukur yang daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini kita akan buka dari Injil Matius. Ya, kita akan belajar bersama-sama dari Injil Matius, pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu bisa buka kitabnya masing-masing. Saya akan bacakan. Judul perikopnya di ayat ini adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya. Hal apa yang bisa kita pelajari dari Injil Matius pasal yang ke-15 ini Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa banyak hal yang Yesus kerjakan semasa di dalam pelayanannya. Betul? Yesus menyembuhkan, memberi makan, dan bahkan mengusir setan. Banyak hal jenis pelayanan Tuhan. Pelayanan Tuhan kali ini, Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari Injil Matius pasal yang ke-15 ini adalah Yesus memiliki belas kasihan bagi banyak orang. Kita sebagai orang percaya Bapak Ibu patutnya berbangga punya Tuhan. Amin. Kita bangga kepada Tuhan dan kita bangga menjadi anak-anaknya. Nah, kita tahu bahwa kita menjadi anaknya itu bukan turut andil campur tangan kita, atau bukan dengan usaha dan kerja keras kita, tidak. Tetapi semata-mata oleh karena karunia daripada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Nah, di sini sangat jelas dikatakan bahwa Yesus tergerak hatinya oleh karena belas kasihan, melihat banyak orang yang berkumpul pada waktu itu. Sudah sore dan mereka harus segera pulang. Yesus tidak membiarkan mereka pulang dengan keadaan lapar. Ya Bapak Ibu, tetapi di sini kata firman Tuhan berkata bahwa Yesus tergerak oleh karena belas kasihannya. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita belajar bahwa Yesus berbelas kasihan kepada semua orang. Hal yang sama juga harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Amin. Kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga harus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada banyak orang. Siapapun dia, tetangga kita, orang yang tidak kita kenal sekalipun, bahkan orang-orang yang mengecewakan kita. Ya, firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, kekecewaan kita, dan apa yang menjadi isi hati kita saat ini. Tetapi melalui firman Tuhan, di sini dikatakan bahwa Yesus sendiri, dia berbelas kasihan kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada semua manusia. Hal yang sama juga harus kita miliki, yaitu hati yang penuh dengan belas kasih. Ketika melihat orang yang membutuhkan, mari kita tolong mereka dengan apa yang kita miliki. Kita tidak punya materi Bapak Ibu, tapi kita boleh menolong mereka dengan tenaga, dengan waktu,
bahkan dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, tidak ada hal yang banyak kita bisa perbuat dengan saudara-saudara kita. Yang paling penting adalah, yang terutama adalah kita harus saling mendoakan satu sama lain. Ketika kita mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudara kita di luar, bahkan keluarga kita sendiri, itu adalah wujud belas kasih kita. Kita menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kita mendoakan mereka supaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan juga yang akan menolong setiap orang-orang yang kita doakan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal apa lagi yang bisa kita pelajari dari pasal yang ke-15 ini? Selain kita dituntut oleh Tuhan untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, ternyata Bapak Ibu, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan adalah suatu wujud bukti iman kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak, tergerak hatinya dan dia berkata bahwa harus memberi makan orang banyak ini. Padahal mereka di situ hanya memiliki ikan-ikan kecil. Di situ dikatakan ya, beberapa ikan kecil, ya, beberapa roti, yaitu 7. Ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Tetapi Bapak Ibu, apa yang Yesus perbuat pada waktu itu? Sesudah ia mengambil ke-7 roti itu dan ikan-ikan itu, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, wujud kita percaya kepada Tuhan akan terbukti hidup kita yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Akan terlihat Bapak Ibu, seberapa besar iman kita kepada Tuhan akan terlihat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Seberapa berkat yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, mari kita syukuri. Seberapapun kualitas kekuatan kesehatan kita, mungkin saat ini kita dalam kelemahan tubuh, ada suatu pergumulan yang berat yang kita harus hadapi. Tetapi di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan izinkan kita alami satu sama lain, mari kita hidup dengan bersyukur. Amin. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus, dia mengambil 7 roti dan beberapa ikan kecil. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan mengucap syukur. Nah, mengucap syukur atas berkat yang ada pada waktu itu. Di selanjutnya apa Bapak Ibu? Maka semuanya bisa makan sampai kenyang. Semua mereka makan sampai kenyang. Bahkan di sini dikatakan mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Di ayat yang ke-37. Nah, ketika kita penuh dengan ucapan syukur Bapak Ibu, tanpa kita sadari ada karya Tuhan yang besar. Amin. Ada suatu mujizat yang tidak pernah dipikirkan oleh kita. Di tengah-tengah kesulitan itu Bapak Ibu, kita akan melihat dan kita akan menyaksikan bahwa campur tangan Tuhan itu memang betul-betul ada bagi kita. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan buat kita pada hari ini sungguh-sungguh menggugah hati kita. Ketika kita hidup dengan ucapan syukur, ada campur tangan Tuhan di sana. Ya Bapak Ibu, bahkan firman Tuhan katakan di sini cerita 7, Tuhan memberi 4.000 orang. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Hal yang sama juga bisa kita rasakan Bapak Ibu. Saat ini apa yang menjadi pergumulanmu? Syukuri, serahkan kepada Tuhan. Dan percayalah, ada campur tangan Tuhan. Ada mujizat yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan buat kita pada hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-15 mengajak kita untuk hidup penuh belas kasihan.
kepada siapa saja, terhadap siapa saja, tanpa pandang bulu. Dia pernah mengejekku? Tidak. Dia pernah mengecewakanku? Tidak. Nah, Bapak Ibu, sekalipun mereka mengecewakan dan menyakiti kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita harus tetap mengasihi. Nah, yang kedua, Tuhan mengajari kita untuk selalu percaya kepadanya. Ketika kita percaya Bapak Ibu, bahkan akan terlihat melalui kehidupan kita yang penuh dengan ucapan syukur. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap semangat. Amin. Tetap bergairah. Apapun menjadi kondisi keadaan kita. Perekonomian yang masih belum membaik. Usaha yang masih belum lancar. Pekerjaan yang masih begitu-begitu saja. Tetapi ketika kita hidup penuh ucapan syukur, maka semangat kita itu lebih, Bapak Ibu. Orang lain bisa melihat, apa sih rahasiamu itu? Kok kamu semangat, kok kamu enjoy gitu ya. Orang lain bisa berkata seperti itu ketika kita penuh dengan ucapan syukur. Lalu apa Bapak Ibu? Di tengah-tengah ucapan syukur kita itu, maka kita akan menyaksikan besarnya campur tangan Tuhan atas kehidupan kita. Akan menghasilkan suatu mujizat yang di luar dari pikiran kita manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk meneladani apa yang Tuhan ajarkan dari setiap pelayanan-pelayanan yang Yesus sudah kerjakan di masa pelayanannya pada waktu itu. Yaitu Bapak Ibu mengajak kita untuk penuh belas kasihan. Ya, Tuhan menolong kita Bapak Ibu ya, untuk hidup penuh belas kasihan, hidup percaya kepada Tuhan, dan hidup penuh ucapan syukur. Ya, dengan demikian kita bisa menerima mujizat Tuhan, menerima campur tangan Tuhan yang dahsyat bagi hidup kita, keluarga, pekerjaan, dan setiap apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini boleh menjadi suatu dasar dan landasan bagi kita untuk kita menjalani hari-hari kita dengan semangat yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Buat kesempatan hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau berbelas kasihan dan Engkau sangat mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, ajari kami, mampukan kami Bapa, agar kami juga memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada siapa saja. Ampuni kami Tuhan jika kerap kali kami lalai dalam hal ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, memampukan kami, agar kami hidup penuh kasih. Dan juga kami boleh selalu percaya kepada Tuhan, sehingga dengan iman kami kepadamu, kami boleh menjalani hidup ini penuh dengan ucapan syukur. Sekalipun banyak Tuhan kesulitan yang harus kami hadapi, tetapi di tengah-tengah kesulitan itu kami harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun itu Bapa, apapun menjadi keadaan kami saat ini, situasi kondisi kami, ajari kami, mampukan kami Roh Kudus untuk bersyukur, sehingga kami boleh merasakan dan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu. Apapun menjadi pergumulan mereka ya Bapa, Tuhan Maha Tahu. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka masing-masing. Jika ada yang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkanlah mereka. Yang bergumul untuk keluarga, pekerjaan, usaha mereka, kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.